Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore para sobat AgriFox dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Maya Aprianti di acara podcast Agrianita Sekolah Vokasi. Episode kali ini kita akan menghadirkan pengelola Gimnasium Sekolah Vokasi IPB. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Gatot Widodo. Yeay! Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Maya. Gimana Alhamdulillah sehat kabarnya? hari ini. Alhamdulillah sehat dan segar hari ini. Alhamdulillah ya, karena olahraga terus ya Pak ya di Insya gimnasium. Allah dengan sehat, badan sehat maka pikiran juga sehat dan kita bisa bekerja dengan baik, menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Begitu. Oke. Siap Pak. Sekarang kita mau tanya-tanya nih mengenai gimnasium dan yang kemarin Anda cari itu apa Pak? IBL, antara Ran Simba Bogor. Oke, Ran Simba Bogor dengan Bali United dan Satria Muda Jakarta. pasti ramai banget itu ya Pak ya. Luar biasa, ramai sekali. Oke. Tapi sebelum kita tanya-tanya tentang itu, kita mau nanya dulu nih tentang peminjaman gimnasium gimana dan untuk mahasiswa seperti apa gitu Pak. Baik. Oke. Ya, terima kasih ini Teh Maya diundang di podcast Agrianita. Sobat Agrianita Yes. Fok ya. Kenapa kami sangat tersanjung dan merasakan apresiasi yang luar biasa buat kami sebagai pengelola gimnasium karena banyak hal-hal yang belum tersampaikan ke masyarakat sekolah vokasi pada umumnya tentang gimnasium. Betul. Baik, saya mulai dengan gimnasium. Gimnasium itu adalah salah satu fasilitas yang ada di sekolah vokasi yang baru saja diresmikan oleh rektor, dan ini menjadi suatu wadah untuk mempersatukan warga sekolah vokasi, dan juga untuk juga prestasi, juga rekreasi juga, gitu. Dan ini tidak hanya cukup itu, bahwa harus memberikan dampak kepada warga vokasi dalam hal ini dalam kesehatannya, sehingga kita bisa menjalankan program dari IPB yang Jumat sehat, healthy lifestyle itu ya, atau life balance style itu di gimnasium. Itu yang setiap penting. Jumat ya Pak ya. Jadi sangat bermanfaat. Kemudian juga pula bahwa gimnasium itu adalah institusi yang bersifat bisnis, institusi bisnis. Jadi ini dibangun oleh IPB, ada unsur untuk dimanfaatkan oleh warga vokasi, tapi di samping itu juga ada namanya waktu digunakan untuk dipakai untuk income generate, untuk mendapatkan pemasukan IPB untuk kesejahteraan warga sekolah vokasi, begitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi untuk peminjaman, misalnya tadi kan tanyakan peminjaman. Peminjaman itu sekarang kita menggunakan namanya sistem hijau atau green system. Jadi kita cashless, tidak ada pembayaran secara tunai begitu. Langsung kita menggunakan ke rekening rektor dengan sistemnya adalah barcode, pasangkan kemudian bayar. Tapi sebentar Pak. Ya. Kita bayar barcode. Apakah mahasiswa juga bayar? Seperti itu. Bolehkah kita sebagai mahasiswa meminjam gimnasium dan apa saja nih Pak langkah-langkahnya untuk melakukan peminjaman gimnasium? Baik, saya jelaskan ya. Tadi saya katakan bahwa gimnasium itu digunakan tidak hanya digunakan untuk dimanfaatkan sekolah vokasi warganya, dan juga digunakan untuk institusi bisnis sebagai income generate. Ada waktu-waktu di mana kita meluangkan waktu gimnasium untuk warga sekolah vokasi. Sivitas sekolah vokasi, baik itu dosen, tendik, dan juga mahasiswa. Untuk dosen dan tendik free, itu di hari Jumat itu khusus. Ini bersamaan dengan program IPB yang Healthy Lifestyle, itu dilaksanakan hari Jumat. Itu dari pagi sampai siang itu di free untuk dosen dan tendik. Jadi dari pagi sampai siang untuk hari Jumat ya? Iya, betul. Pak ya, sorry. Kemudian untuk mahasiswa itu ada 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu digunakan oleh mahasiswa secara free. Serius Pak? Iya, serius.
Dan itu karena mahasiswa IBB vokasi ini kan banyak sekali, maka dibagi-bagi dibagi-bagi menurut program studinya. Kita nggak mungkin satu hari semua full semua mahasiswa vokasi bertumbuk-tumbuk, nggak bisa. Jadi nanti misalnya 3 prodi pada hari Senin, 3 prodi berikutnya sampai semuanya, dan nanti bisa bergiliran, dan pada saatnya nanti bisa namanya bertukar-tukar prodi tadi, sehingga sosialisasi atau apa namanya ya, persahabatan, saling mengenal itu juga dibutuhkan di sini sebagai tempat untuk untuk tempat wadah untuk mempersatukan saling mengenal di antara warga mahasiswa, khususnya mahasiswa sekolah vokasi. Oke, baik. Sebenarnya jadi mahasiswa itu boleh pinjam ya, Pak ya? Ya, boleh. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Betul. Dan itu ternyata nggak seperti yang dibayangkan mahasiswa ya, Pak, gitu kan. Dengar-dengar kan ada yang karena ada IBL itu kan banyak yang ini nih gitu mahasiswa. Oke, Pak, jadi mahasiswa boleh pinjam gimnasium dong? Nggak ada yang bilang nggak ada kan? Nggak boleh? Boleh dan sangat boleh, memang disiapkan waktu untuk mahasiswa juga, free, jadi free itu ya? ada. Free. Iya, Oke. betul. Siap. Jadi memang gedung itu untuk khusus olahraga ada free untuk dosen dan tendik, juga ada waktu free untuk mahasiswa. Dan sisanya nanti digunakan untuk tadi income generate. Gitu. Income generate. Iya, betul. Itu untuk hari apa aja tuh Pak kalau income generate? Income generate itu ya selain yang digunakan mahasiswa dan juga oleh tendik dan dosen. Seperti hari Minggu, hari Sabtu. Oke, jadi Sabtu Minggu itu memang diplot untuk income generate itu ya, Pak ya? Kebetulan yang pada saat mahasiswa tidak banyak yang tidak menggunakannya. Seperti Senin pagi itu nggak ada yang guna. Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat itu pagi itu kosong. Anak mahasiswa itu pengennya adalah jam 12 sampai sore. Itu yang diinginkan mereka sambil melepas lelah, capek belajar, mungkin kuliah, mungkin bisa menggunakan olahraga itu. Tapi selama gimnasium berdiri nih Pak, berdiri tanggal berapa Pak? Kita 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Nah, mahasiswa sudah pernah pakai gimnasium Pak? Sering. Sering kan? Sering sekali, dan rombongan pakai, dan itu free, masih free. Kita belum ada aturan untuk sewa menyewa, belum ada, dan free. Dan semua bukan hanya mahasiswa, ada dosen, ada tendik itu yang ini datang dan menggunakan. Nah, tata cara peminjaman gimnasium itu seperti apa Pak? Ya, baik. Nanti kita menggunakan sistem namanya penggunaan sistem cashless. Tidak ada namanya uang tunai gitu ya. Jadi sistemnya adalah nanti menggunakan semacam OVO, Dana, ataupun alat-alat bayar lainnya yang secara online begitu. Jadi caranya nanti kita menyiapkan ada barcode di sana ada, tinggal di tap barcode itu dan akan muncul ada jadwal mana yang sudah dipakai, mana yang enggak. Yang dipakai biasanya di blok itu berarti udah dipesan orang. Ya, itu untuk yang bisnis ya. Kalau yang free tadi sudah diblok semua dan nggak boleh dipinjam orang lain. Itu khusus untuk mahasiswa, dan juga untuk dosen dan tendik itu udah diblok semua, dan itu adalah khusus waktu kita. Nggak ada orang lain mau pinjam. Yang lain-lainnya itu ada yang nanti yang sudah diblok berarti sudah pinjam. Itu berapa jam berapa, kemudian misalnya pagi atau sore atau malam itu ada, silakan aja. Jadi nggak usah kita itu sebagai mahasiswa nggak usah bikin surat atau apa gitu, nggak usah Pak. Jadi langsung aja masuk di setiap hari Senin sampai Kamis berarti ya Pak ya, karena Jumat untuk sampai Jumat juga. Oh, Jumat. Untuk dosen dan teknik itu pagi. Pagi kita buka jam 6 sampai jam 12 itu. Itu free untuk teknik dan itu. Ya itu ya, biar kumpul-kumpul, ngobrol juga, selain juga olahraga juga ya bisa bicara-bicara yang lain, mempersatukan warga sekolah vokasi. Nah, mungkin ada mahasiswa juga yang belum masuk gitu, belum ke gimnasium dan udah ngomong mahasiswa nggak boleh gitu kan, tapi sebenarnya boleh. Nah, ada fasilitas apa aja sih Pak di gimnasium? Baik, itu gedung itu sebenarnya adalah gedung multifungsi.
Jadi bukan hanya untuk olahraga. Untuk khusus olahraga itu kita punya punya cabang olahraga, fasilitas cabang olahraga bola basket, kemudian tenis meja, bulu tangkis, kemudian ada futsal, dan nanti kita juga akan melengkapi namanya fitness, gym untuk fitness untuk kebugaran itu yang kita sediakan. Oke, gitu. Banyak, insya Allah banyak, dan itu memang sudah banyak yang menggunakan fasilitas. Fasilitas yang terutama bulu tangkis, pingpong atau tenis meja dan basket itu sudah banyak menggunakan. Nah itu. Nah untuk lihat jadwal yang kata Bapak udah di blok nih, gitu. Mahasiswa itu lihat di mana Pak? Nanti akan dipasang di depan sana, dan juga bisa lihat dari aplikasi. Kita punya aplikasi penggunaan Gimnasium. Oke, ada Ya. aplikasi penggunaan Gimnasium. Memang, apa aplikasinya Pak? penggunaan aplikasi, tapi itu belum dipublish karena kita nunggu. Kemarin itu yang pertama tarif itu bukan kita ngadain sendiri, tapi direktur yang menentukan. Oke. Iya. Kita tadinya mengacu pada tarif yang ada di Darmaga, kemudian ternyata kurang pas, ditarik lagi dan disesuaikan dengan yang ada. Kemudian juga aplikasinya dibuat oleh teman kita dari TPL ya, itu dibantu Pak Adit, itu membuat suatu aplikasi yang gampang, simple, praktis untuk peminjaman Gimnasium tadi. Dan mudah-mudahan ini minggu depan sudah harus ini, karena tarif sudah ada. Ini bukan yang free, yang tarif untuk yang umum itu udah ada, kemudian sistem itu ada, baru kita publish dan siap. Dan alhamdulillah sebelum itu dipublish juga udah banyak yang nanya. Iya, pasti nanya. Ya, Pak, ya. Baik dari dalam, karena dari dosen sama teknik juga punya tim. Dia pengennya nggak hanya main di free saja, tapi pengennya dengan teman-temannya di hari lain yang cocok bersama-sama bisa bermain, yaitu itu nanti menggunakan itu. Termasuk alumni sekolah vokasi dan alumni juga IPB. Bisa, Pak? Bisa. Alumni sekolah Free vokasi dan bukan free. Bukan. Yang free sudah disiapkan tadi hari yang itu. Tadi. Ya. Khusus mahasiswa, teknik dan dosen ya. Alumni tetap bayar. Alumni bayar, walaupun ada namanya Civitas, itu ada namanya, nanti harganya beda. Oh, harganya beda. Ada. Gitu. Jadi ada 3 kriteria. Ada namanya 1 mahasiswa, 2 teknik dan dosen, ya. yang ketiga umum. Nah, umum ini yang dipakai umumnya adalah dianggap umumnya adalah untuk area bisnis tadi, gitu. Jadi atau nanti income kalau generate. Kita mau pakai itu harus ada aplikasinya. Iya. Nanti kita Betul. booking ya Pak ya di situ ya. Iya, nanti admin langsung ngeblok itu kalau udah oke, blok gitu. Mantap. Jadi orang lain nggak bisa pakai, kalau sudah diblok ya udah pakai. Sampai itu harus kalau udah selesai baru nanti terbuka lagi dan orang bisa. Kalau ngadain acara itu bisa Pak di situ Pak? Ada, karena multifungsinya dia bukan cabang olahraga, ini juga digunakan juga untuk katakanlah untuk yang lain, event lain. Seperti kemarin ada event olahraga, itu termasuk event seperti IBL. Itu, kemudian ada konser-konser, atau bahkan untuk konser udah pernah Pak? Belum, itu diperuntukkan juga nanti untuk konser dan juga untuk pernikahan juga bisa kita siapkan untuk itu. Boleh ya, pernikahan bertema IBL atau bukan, apa? itu akan disulap lagi jadi berubah fungsi. Tapi kalau udah disewa berarti kita temanya apa ya, sesuai dengan tema. Dan itu yang nyiapin nanti siapa Pak? Dari Ya. pihak yang mengadakan acara kah atau dari pihak sekolah vokasinya? Gimnasium bisa menyiapkan, dan biasanya kalau itu kan mereka sudah menyewa pengennya apa, kita gitu iya. Jadi Dan kita tempatnya gini dan mana-mana yang bisa dipasang kita udah siap itu. Dan yang tambahan lagi bisa juga itu adalah untuk semacam ruang ya, venue untuk rapat, untuk konsinyasi, itu bisa. Serius Pak? Emang Iya, bakal efektif gitu Pak untuk Ya. di gimnasium yang sebesar itu? Ya, kita kemarin ada usulan seperti itu karena nyaman tempatnya. Tapi kita coba ini, nanti kita hasilnya bagaimana, ternyata kok nggak efektif,
terganggu ya kita bisa. Ini memang lagi diuji coba, dilempar ke floor ke masyarakat hasilnya gimana. Ya. Nanti barangkali ya program yang pertama tadi lancar apa enggak, kalau ada kita evaluasi lagi. Yang sampai menuju suatu sistem yang sudah efektif, manfaat, itu yang kita dapatkan. Mantap. Kalau kapasitasnya berapa orang sih, Pak? Kalau kapasitas untuk penonton aja, kalau penonton ya itu yang ada yang itu di tribun itu ya? Ya, 720 orang. 720 orang. Okay. Tapi itu ternyata kemarin bisa dirombak bisa lebih jadi 1 juta lebih. Karena oleh kemarin waktu pinjam sama IBL. Ya, IBL itu ditambah lagi panggung-panggung lain untuk VIP dan side court yang lainnya bisa. Karena itu ternyata luas sekali gedung itu. Nah, tapi yang sudah desainnya sana adalah 720 seat. 720 seat ya. Untuk yang nyamannya ya Pak ya. Iya betul. Ya. Leluasa kita bergerak juga ini. Begitu. Keren. Berarti mahasiswa itu boleh, tendik dan dosen itu gratis ya, kecuali untuk pihak luar. Ya, gini menjelaskannya. Ada hari, ada waktu yang gratis. Tapi di luar gratis itu ada namanya waktu income generate-nya ada. Sabtu Minggu itu ya Pak? Bukan. Kalau misalnya kan digunakan, misalnya ini hari Senin itu mahasiswa prefernya, kesukaannya adalah jam 12 sampai sore. Yes. Itu miliknya mahasiswa, nggak boleh di orang lain masuk. Oke, jadi satu hari itu bisa dipakai oleh pihak luar dan mahasiswa. Misalnya setengah hari. Tapi nggak bisa bertemu bergabung, nggak bisa. Masing-masing ada privacy waktu sendiri dan mereka ini khusus untuk itu aja. Untuk sorenya, paginya itu karena mereka nggak suka ya itu digunakan untuk itu, dimanfaatkan untuk itu. Dan itu juga nggak bisa kita semua cabang olahraga ada jadwalnya. Misalnya basket hari apa, karena ada lapangan besar itu kita nggak bisa menggunakan misalnya basket sama futsal jadi satu, nggak mungkin karena satu basket itu satu lapangan itu. Yang bisa bebas itu adalah tenis meja itu ya, kapan bisa ya, Pak, ya? Dan letaknya di koridor itu banyak sekali dan ruang-ruang untuk ada banyak Pak, ada berapa tuh Pak, ada berapa meja tenis? Kita punya meja tenis yang kualitas atau standar turnamen atau kualitas nasional itu kita punya 6. Wih, keren. Nexus 25 ya. 6 loh, ya. Nexus 25 itu ada 6. Itu beda memang dengan yang meja-meja yang biasa, yang itu pantulannya beda, pokoknya tebalannya beda. Orang kan merasakan ini meja beneran sama meja yang gitu ya Pak ya. Jadi memang ada spesifikasi tertentu untuk yang standar nasional dan abal-abal. Dan kita komitmen bahwa peralatan yang ada di gimnasium itu minimal standar nasional. Keren. Dan boleh jadi standar internasional. Seperti yang kemarin IBL itu menggunakan, kita melengkapinya, kita membeli, melengkapi dan melengkapi fasilitas dengan yang standarnya adalah standar IBL. Bahkan IBL mengatakan itu bisa digunakan untuk internasional. Serius Pak? Iya. Keren banget ya. Betul. Berarti apa aja sih Pak fasilitas yang udah dipunya Gimnasium Sekolah Vokasi? Iya. Sampai kita itu keren banget gitu ya Pak ya? Ya, untuk yang jelas kemarin untuk IBL itu kita sudah mencoba melengkapinya standar internasional IBL Indonesian Basketball League itu ada ring basket, tiang basket yang standar, kemudian juga ada scoreboard dan lengkap semuanya itu, dan lapangannya itu beda dengan lapangan yang lain. Lapangnya kita pakai namanya lapangan parkit itu ya, kayu parkit itu yang kualitasnya memang kualitas. Nggak licin gitu ya Pak ya? Ya, dan nyaman untuk itu. Memang itu standarnya gitu. Kalau orang lain misalnya katakanlah menggunakan semen atau dak atau semen yang berupa semen konkret atau dicor gitu enggak. Kita pakai itu dan ada rongganya. Oke Pak, izin buka IG ya Pak ya. Ini dari BEM SVIPB nih Pak, penting banget. Di sini ada
postingan Gimnas ada untuk siapa? Gimnas ada untuk siapa gitu Pak kan? Gimana kalau kita kupas tuntas nih Pak, biar mahasiswa juga nggak bertanya-tanya tentang gimnasium untuk siapa gitu, apakah mahasiswa harus bayar gitu, dan apakah benar gimnasium itu dibangun dengan biaya dengan apa? Dan apakah benar gimnasium itu menggunakan uang SPP mahasiswa? Gitu Pak. Nah di sini tuh banyak banget komentarnya. Dan semoga clear ya Pak ya. Semoga podcast ini bisa menjawab keresahan para mahasiswa semua di sini. Ya, baik. Mohon izin menjawab ya, Teh Maya, tentang gimnasium itu dibuat untuk siapa, dibangun untuk siapa. Akan saya jelaskan bahwa gimnasium itu dari desain atau dibangun itu memang digunakan atau dibangunnya dengan biaya bukan dari SPP, bukan. Oh, bukan, Pak. IPB membangun itu dan nanti dengan tujuan tadi bisa digunakan oleh sekolah vokasi bisa, dan juga untuk income juga ada. Semua peralatan, semua fasilitas yang ada itu bukan dari uang SPP. Oke. Bukan Ya. Bahkan dikatakan bahwa kemarin tuh kita mengadakan fasilitas seperti misalnya ring tiang basket ring. Yes. Itu tercatat sebagai utang Hutang ke IPB. Pak? Ke IPB. Nanti harus karena kita belum mampu membeli itu, nanti harus dibayar. Oke, jadi sekolah vokasi hutang kepada IPB. IPB ya, namanya di UP Pengadaan sana itu ada. Jadi kita nanti karena berjalan waktu bahwa gimnasium adalah sebagai institusi bisnis murni. Kalau dalam IB namanya SUP, Satuan Usaha Penunjang. Oke, yang SUP. ini iya, Satuan Usaha Penunjang yang harus menghidupi sendiri. Tapi lebih baik bisa memberikan kemanfaat atau kemanfaatan untuk IPB. SUP itu apa sih Pak? Satuan Usaha Penunjang. Oh, jadi ada namanya bagian dari IPB yang gunanya untuk income generate, mendapatkan uang, mendapatkan pendapatan dari luar. Itu namanya SUP. Betul. Nah, Gimnas ada untuk siapa? Iya. Yes. Jadi justru Gimnas itu ada tadi dengan dibangun walaupun bukan dari SPP, tapi ada manfaatnya untuk mahasiswa dan juga untuk dosen dan tendik. Jadi ada hari khusus tadi yang free untuk mahasiswa yang selama 5 hari, dan juga tendik dan dosen selama 1 hari. Jumat itu free. Itu tidak perlu harus bayar. Tapi sisanya itu mohon maaf, jadi untuk harus bayar, walaupun tiketnya tiket mahasiswa dan tiket untuk dosen maupun tendik itu ada dengan spesial tiket, jadi nggak harga umum, dan yang lain umum itu akan dibuka mereka begitu. Pak, mungkin ada mahasiswa yang belum tahu IBL itu apa, Ransimba itu apa gitu. Dan home base itu seperti apa sih Pak? Apakah home base itu menggunakan setiap hari gitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu gitu, sehingga kita tidak ada waktu untuk menggunakan gitu, atau home base itu seperti apa? Di Ransimba yang sudah digunakan kali ini? Ya, baik, izin menjawab ya. Ya, memang benar bahwa kita sudah sempat dipinjam atau disewa oleh Ransimba Bogor. Ini dalam rangka musim IBL atau IBL. IBL itu adalah Indonesian Basketball League, Liga Bola Basket bergengsi nasional. Di mana ini dijalankan setiap tahunnya, dan hanya sekitar 14 tim-tim favorit yang masuk ke situ, masuk ke liga itu. Salah satunya adalah Ransimba Bogor. Ya. Ada aturan baru dari IBL bahwa pada musim sekarang ini sistemnya adalah sistem home dan sistem away. Home itu artinya kandang,
Jadi kandang tuh di tempatnya, tempat home base. Jadi home base-nya Simba itu di sekolah vokasi. Belum Oh, situ. belum. Jadi harus punya home. Oke. Kemudian waktu away itu dia ke kandang lawan. Nah, sehingga dengan dengan ketentuan yang baru itu, maka Ran Simba Bogor mikir kemana ya, kita punya tempat mana. Ran Simba Bogor sudah mencari sampai seluruh Jawa Barat. Ini infonya adalah menjadi ke provinsi Jawa Barat, dicari semuanya dan belum ada cocok. Dan belakangan terakhir ada dengar bahwa ada gimnasium sekolah vokasi yang baru dibuka, langsung datang. Oke, jadi kemudian timnya ya Pak yang datang ke kita. Kemudian jawab oke, dan itu belum cukup karena harus di-assess atau dinilai oleh IBL sendiri. Yes. Sehingga dengan Ran Simba Bogor menghadirkan IBL untuk menilai apakah ini layak. Dan pada hari itu juga IBL menyatakan ini sudah layak sebagai tempat untuk pertandingan. Keren. Sehingga Ran Simba Bogor menetapkan itu sebagai home-nya. Home itu artinya kandang. Oke. Ya. Jadi pada saat pertandingan itu ya di kandangnya adalah Ran itu meminjam gimnasium IPB sekolah vokasi. Nah, itu yang dipakai. Jadi itu hanya sebagai kandang pada waktu pertandingan. Seperti kemarin tanggal 20-21 itu yang dipakai. Nanti bulan Maret ada lagi, yaitu yang dipakai. Karena sebenarnya Ran itu juga punya gor sendiri. Oke. Yang ya kualitasnya bagus juga. Kita pernah ke sana, ada full belly, ada dia punya. Jadi pada saat home-nya aja menetapkan bahwa ini tempatnya untuk bertanding. Kalau lawan mau datang bertanding pada saat musim IBL itu, di sinilah tepatnya. Dan sebagai kandangnya. Itu namanya home. Iya, siap-siap Pak. Tapi sekarang kalau nggak salah Ran Simba Bogor pergi ke Cirebon. Di sana ada bertanding dengan lawan. Nama itu away. Jadi itu meninggalkan kandang dan harus tandang menuju ke kandang lawan. Gitu. Keren ya Pak ya? Ya, kalau saya sebagai warga vokasi seharusnya luar biasa kita bagus. itu merasa bangga gitu ya Pak, bahwa gimnasium sekolah vokasi itu gimnasium sekolah vokasi itu terstandar untuk melakukan pertandingan. Betul. Terpilih memang. Ya. Dan itu langsung dengan ABL sendiri bahwa oke, ini cocok. Jadi memang bukan kita yang nyari-nyari. Oh, ada nggak nih yang mau pakai gimnasium? Oh, enggak ya Pak ya? Tidak. Jadi memang dari Simbanya datang ke kita dan untuk menyewa gimnasium. Betul. Dan itu juga dia belum bisa menegaskan dan mengundang ini panitianya. IBL sebagai panitianya ya. Kemudian Ran Simba Bogor sebagai peserta IBL itu sendiri. Oke. Dan kemudian setelah cocok itu tidak hanya pakai, enggak, ada namanya harus pengajuan sistem kerjasama. Nah, itu kerjasama itu kita teliti, bahkan kita melibatkan namanya Biro Hukum IPB untuk menentukan iya apa tidaknya. Jadi kita nggak gegabah, boleh, enggak gitu, enggak. Sehingga kekhawatiran teman-teman mahasiswa yang ini enggak, itu Biro Hukum IPB akan memantau itu. Banyak banget sih Pak, banyak banget kekhawatiran mahasiswa IPB seperti itu kan. Yang seperti dibangun pakai uang pangkal mahasiswa. Itu ya Pak ya, di IG itu udah luar biasa sekali gitu. Jadi ya. Mungkin karena ketidakpahaman, tidak tahuan, dan mungkin harusnya bertanya langsung dengan yang ada. Jadi perlu namanya konfirmasi, perlu klarifikasi lah. Dan kurang transparasi katanya Pak. Gitu. Mungkin nggak sih Bapak menyiapkan waktu gitu sama mahasiswa untuk menjelaskan, ini loh gimnasium, cara menggunanya seperti ini, penggunaannya, peminjamannya seperti ini, untuk mahasiswa seperti ini, untuk tendik dosen dan untuk pihak luar gitu. Bisa Pak? Bisa. Sebenarnya waktu mulai diresmikan itu dan ditunjuk sebagai pengelola, saya langsung mencari namanya. Waktu itu bertemu dengan Pak Ajis, minta mana ada nggak itu BEM-nya, saya ajak ngomong. Karena isu-isunya tadi saya juga mendengar. Dengar ya Pak ya? Saya dengar. Pasti nggak enak Bahkan Pak, itu kita sebagai warga. teman dosen juga, awas loh Pak, ini
kok aneh ya. Saya pengen ini kelihatannya karena belum nyambung, belum ini aja. Saya pengen ketemu. Dan minggu ini saya harus ketemu dengan BEM dan jajarannya, termasuk ketua-ketua cabang olahraga yang ini. Saya ingin ngomong. Ini loh, gini sebagainya. Caranya. Ini adalah milik kita manfaatkan. Manfaatkan itu bukan hanya sendiri, tapi juga bisa dipakai untuk yang lain, gitu ya. Tadi semacam income generate tadi, ya ini milik kita. Bukan tadi anggapan, oh dipinjam ini jadi milik dia. Enggak, kita yang punya hak, kita yang punya kuasa untuk mengelola itu. Gitu. Jadi biar tenang ya, nanti saya akan kumpulkan. Kemarin itu saya sudah hari Rabu itu saya kumpulkan, ternyata mereka sibuk dengan kuliahnya, nggak ada waktu tepat. Katanya mau mencoba diskusi dengan teman-teman BEM dan teman-teman yang lain cabang olahraga itu mau ketemu sama saya. Ya, harus cepat. Kalau enggak, Pak, sudah ada jadwal. Mungkin hari ini akan saya tunggu informasi mereka siap. Kalau hanya satu orang saya nggak mau, biar rame, biar semuanya bisa. Kalau nggak bisa siang, malam boleh. Dari semua pihak lah ya Pak ya. Jadi Ya, tidak ada lagi salah paham seperti itu terus kan. Kemudian bergema kemana-mana yang Iya, isunya betul. tidak benar, tapi Betul. dipercaya. Gitu kan. Ya. Jadi nggak cuman nikmatin jalan rusaknya aja gitu ya Pak ya. Iya. Kan ada yang bilang begitu Pak, ini banyak banget, cuman ngerasain debunya doang, ada satu katanya hal cuman itu. keplesetnya doang pas pembangunan gitu Pak. Ada satu beliau sudah bekerja. Yes. Itu adalah mantan BEM. Mantan BEM, oke. Mantan BEM sekolah vokasi dulu. Angkatan 55 kalau nggak salah, 54. Oke. 54. Itu datang kemarin, bukan kemarin, datang sebelumnya dan melihat ini karena ini akan menggunakan gimnasium untuk alumni. Yes. Dia ngobrol kemana-mana dan sampai menyampaikan juga tadi adik kelasnya ngomong gini, saya jelaskan itu. Oh gitu Pak ya, ternyata nggak seperti itu. Iya, seperti itu. Bahkan pada waktu Ransimba Bogor main itu saya undang, saya kasih tiket VIP gratis itu. Oh, mau biar dong. Kan begitu ya. Jadi saya undang, datang, kemudian ya itu. Saya bilang ya kita seperti ini, bukan seperti isu-isu yang seperti itu. Jadi kita ingin terbuka dan dimanfaatkan, bermanfaat dan dimanfaatkan oleh kita juga. Yes. Gitu. Dan jadwal IBL untuk orang income yang itu yang kata Bapak itu memang nggak sering ya Pak ya? Nggak. Jadi per bulan gitu kan, jangka waktunya itu nggak dekat gitu, Sabtu Minggu nggak setiap minggu. Ya, gitu. betul. Itu kayak bulan Januari hanya tanggal 20-21 Januari saja. Yes. Yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Kemudian ada lagi nanti lama bulan Maret ada. Nah, iya. Maret tuh saya kurang ingat itu yang tanggal berapa itu, mungkin sebelum puasa itu ada lagi. Terus kemudian ada bulan Juni. Ada. Jadi ada selama satu musim itu ada jadwal nama jawaban home atau kandang yang digunakan kita. Okay. Memang manfaatnya apa sih kalau orang nanya? Ya kalau sebenarnya kita kalau manfaat yang paling penting mungkin publikasi juga. Saya kemarin cukup senang dengan dikenalnya sekolah vokasi melalui gimnasium. Ternyata orang Jakarta, orang Tangerang itu datang, oh ini sekolah vokasi IPB. Jadi terkenal. Ya, Pak. Jadi makin banyak ya Pak income dan keuntungan yang kita dapat sebenarnya. Secara publikasi kita untungnya banyak. Dan itu kan RAN itu kan magnet ya. Yes. Karena ada artis yang artisnya dong, itu dong. RAN itu punya presiden. Ya? Punya presiden ya. Punya presiden Pak? Presidennya Raffi Ahmad ya. Bukan. Komisaris utama Raffi Ahmad, kemudian presidennya adalah Gading Martin. Anggreng Gading Martin. Aduh, klop banget ya Pak ya. Kalau ada boleh Pak mengundang saya ke gimnasium. Ya seperti kemarin untuk yang lawan Satria Muda itu juga ternyata punya Pak Erick Thohir itunya. Apanya Pak? Namanya itu? Satria Muda Jakarta itu dan presidennya adalah Baim Wong, artis juga. Nah, dengan mereka datang ke sekolah vokasi tidak hanya cukup basket di sini, tapi ini sekolah vokasi begini.
Jadi masuk nanya, dan itu publikasi juga. Sambil menyelam minum air ya Pak ya? Betul, melihat tuh sekolah ini gimana, kalau sekolah di vokasi bagaimana, itu juga penting. Itu secara ini publikasi kita, Mas. Yang lainnya ya untuk misalnya pendapatan kerjasama itu ada fee pasti ada ya, untuk sekolah vokasi juga ada. Karena itu memang ada itu yang kita juga cari, bahwa kita tidak hanya itu harus mendapatkan income generate dari situ. Nah, income-nya itu Pak, income-nya itu nanti masuk kemana? Nah, saya katakan tadi bahwa kita menggunakan namanya cashless. Jadi cashless, tidak ada pembayaran tunai. Itu bisa jadi pihak sekolah vokasi itu tidak menerima uang sama sekali tidak Pak ya? Nanti langsung ke rekening rektor. Langsung dikirim ke rekening rektor. Dengan akun sendiri, misalnya Gimnasium Sekolah Vokasi. Nah, ke situ. Jadi siapapun nanti kalau misalnya yang bukan yang free ya, yang free nggak harus bayar. Tapi kalau yang misalnya mahasiswa dengan timnya atau regunya kelompoknya pengen bermain bulu tangkis atau ya tinggal nanti lihat di jadwal itu, barcode, kemudian langsung bayar ke situ. Yang aplikasi itu ya Pak ya? Iya, aplikasi peminjaman sekolah vokasi Gimnasium, langsung bayar itu langsung ke rektor, rekening rektor. Jadi memang sekolah vokasi tidak menerima uang sama sekali, langsung ke pusat. Dan setahu saya memang di pusat juga seperti itu ya Pak ya? Kan di pusat juga banyak, ada gimnasium, ada gedung-gedung serbaguna, dan itu juga memang suka dipakai untuk pernikahan, seperti itu ya Pak ya? Dan tidak hanya untuk mahasiswa, memang kita butuh income juga kan, untuk pemeliharaan ya Pak ya? Bahkan untuk kayak kenapa yang tadi yang untuk yang income generate untuk mahasiswa kok bayar, kita mengacu pada yang di sana Darmaga sana. Ada GOR, GOR itu khusus untuk, kalau di Darmaga itu untuk bulu tangkis, sedangkan Gimnasium itu bisa untuk basket, untuk itu ada waktu tentu memang harus bayar. Dan harganya saya katakan murah dibandingkan dengan harga di luar, kayak full belly, bucket list, itu jauh. Ya, kita tuh dan murah banget, katakan murah, terjangkau, dan saya yakin kalau ini dibuka itu langsung banyak berdatangan. Datangan untuk mau coba gimnasium yang baru, kemudian harga yang tidak tinggi, itu akan murah. Jadi memang di sekolah vokasi itu bukan yang pertama ya Pak yang melakukan penyewaan fasilitas. Jadi memang di Dramaga, di IPB Dramaga pun memang sudah ada gitu kan. Dan memang saya juga kadang suka menghadiri pernikahan saudara atau teman di Dramaga gitu kan. Jadi memang wajar ya seperti itu ya Pak ya. Bahkan kita bukan, sebenarnya tadi bahwa nggak murni ada khusus untuk mahasiswa biar menikmati. Masa sih kita punya mahasiswanya? Ada free-nya ada. Silakan gunakan semaksimal mungkin. Tetapi ingat bahwa ini adalah gedung kita jaga. Kita jadi, jangan betul Pak. Keamanan, ketertiban, kebersihan itu penting. Betul ya. Kita yang penting harus jaga ya Pak ya. Jangan main buang sampah sembarangan, tuh kan ya. Dan jaga tadi, karena fasilitasnya juga kita memang komitmen fasilitas yang bagus, yang standarnya standar bagus, standar turnamen, standar nasional minimal, sehingga alatnya harus dijaga baik biar keberlanjutan itu terkepakainya lama, bukan sekali pakai terus rusak. Ya mudah-mudahan ya Pak ya. Maka saya mohon kalau misalnya mahasiswa, teman-teman misalnya mau pakai, silakan, yuk dijaga kita nih barang-barang kita. Nanti mau mengadakan OV ya, OMV atau OV? OMV. Oh iya ada ya Pak yang gitu juga. OMV nggak bisa kan Pak di gimnasium? Sempat ngobrol dengan Pak Jis ngomong begitu, ayo mengadakan silahkan itu. Nah itu ada namanya arah ke sana juga ada. Silakan di ini. Kita akan banyak bisa dimanfaatkan oleh warga kita sendiri. Keren-keren. Nah, kalau untuk pengelola gimnasium Pak, apakah Bapak seorang diri atau ada tim lainnya? Ya, tadi saya katakan bahwa ini adalah institusi bisnis murni. Maka saya hanya sebagai pengelola ini, dan nanti diminta oleh WR2, Pak Dekan dan itu menyiapkan tim orang luar. Orang luar Pak. Jadi jangan ganggu yang ada. Jadi siap. kita menyiapkan misalnya tenaga kebersihan. Itu kemarin tuh ini 8 orang tenaga keamanan, 8 orang tenaga pengawas 8 orang, dan termasuk juga misalnya ada ICT
seperti web segala macam itu disiapkan juga, marketing disiapkan juga. Dan itu untuk kemarin kesepakatan kita akan coba untuk semacam sebagai THL dulu, sistem THL dulu. Oh gitu. Ya, itu harus digaji dari pendapatan gimnasium sendiri. Tidak boleh minta dari uang SPP diminta, nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi harus mandiri dengan biaya sendiri. Bisa menghidupi sendiri, kalau bisa malah bisa bermanfaat bukan sekolah vokasi. Itu tujuan utamanya. Keren. Berarti memang mandiri dan tidak nyoceng-nyoceng uang Betul. SPP mahasiswa Sama sekali ya, Pak? enggak. Sama sekali tidak. Oke. Betul. Jadi memang ya. Berarti untuk pengelolanya masih Bapak sendiri aja ya dulu ya? Sekarang sementara ini kita masih dibantu ada saya, ada Pak Herman. Oh, Pak Herman. Itu dua orang tuh. Dua Yang orang lain-lainnya, dulu ya? yang lainnya untuk keamanan kemarin untuk ada misalnya ada IBL kemarin kita minta bantuan dari keamanan vokasi, ada dari Satuan Pengamanan itu ya, Satpam ada 13 orang, kemudian dari kebersihan kita minjam dari itu dulu. Dan itu ya. kan untuk sementara waktu ya Pak ya, sebelum itu menemukan. juga harus dibayar kan. Nah, Yes. itu. Kita mikir, wah ini kalau bayar harus cari uang. Kalau ngandalin IPB susah. Emang siapa untuk apa gitu kan? Makanya itu perlu ke sana tadi, arahnya ke sana. Untuk menghidupi diri sendiri dulu minimal. Syukur-syukur nanti bisa membantu IPB, membantu sekolah vokasi khususnya untuk itu. Amin. Semoga lebih banyak lagi nanti yang mau menggunakan gedung gimnasium sekolah vokasi kita ya Pak ya. Yang tetap kita mengajak, ayo mahasiswa, dosen, teknik, yuk kita gunakan. Ayo. Kita gunakan, yang free ada silahkan sepuasnya. Dan kalau mau ini dengan harga dosen, harga warga sendiri ada, silahkan gunakan. Iya, jadi kalau misalnya nih, Bapak sebagai dosen mau ngadain arisan misalnya ya Pak ya, mau ngadain arisan, tapi di gimnasium itu bisa dong Pak, dengan harga dosen pastinya ada ruangannya, ada ruangannya. Kita tadi menyiapkan semacam itu, jadi tidak asal-asalan, tapi kita nyiapkan, kita desain profesional ya Pak? Iya betul, dan itu karena kita kan diajarin berbisnis ya, diajarin. Kalau vokasi itu banyaknya adalah prakteknya. Agribisnis betul. kan Dan banyak ini ya Pak. Vokasi banget sebenarnya. Yes. Jadi kita bukan hanya teori saja, tapi prakteknya gimana gitu praktekkan. Ya mungkin nanti bisa dijadikan ajang untuk mahasiswa PKL mungkin ya Pak. Mungkin bisa dong ya kan, jadi biar dia terjun langsung gitu kan, dengan memelihara gedung yang ada di sekolah vokasi ini. Ya, bisa juga, kemungkinan bisa juga kalau disambungkan dengan bisnisnya gimana gitu ya. Jadi ke sana, jadi berkemanfaatnya yang penting. Yes, kan memang banyak banget mahasiswa-mahasiswa kita ini yang berprestasi Pak, apalagi dalam bidang bisnis. Iya. Ya kan? Pada awal-awal kemarin tuh ya, pada Dies Natalis sudah saya coba ya. Apa tuh, saya Pak? tuh mengundang dosen-dosen dan tendik, bahkan mahasiswa yang prestasi saya undang. Undang kemana, Dan di Pak? saya ada undang untuk datang gimnasium untuk persiapan misalnya Dies Natalis. Saya sudah coba itu. Kita ingin merangkul, mewadahi orang-orang prestasi dalam olahraga, ya. Kemudian dari satu ini nanti ada misalnya itu ada. Jadi ada salah satu tugas tupoksi yang harus termasuk juga menyiapkan. Yes. Kita menyiapkan juga misalnya menyiapkan Dies Natalis ke depan. Kalau kemarin kan mohon maaf kita memang belum juara. Tapi kan biasanya juara. Iya. Sekolah vokasi selalu juara dong. Kalau untuk japasnya iya, tapi untuk olahraga belum. Keren. Ya, belum. Jadi kita nyiapkan di situ. Jadi tempat itu bukan hanya sekedar tempat olahraga, tapi tempat untuk pemersatu. Iya Pak, apalagi betul. apalagi dengan tingkatan alat-alatnya ya Pak ya, Betul. yang nasional gitu kan, standar nasional. Betul. Bolanya juga kalau main volley nggak sakit ya Pak ya. Ya, Terus betul. dengan meja tenisnya. Betul. Ya, ada apa aja sih Pak? Ada apa aja fasilitas di gimnasium kita? Ya tadi sudah saya sampaikan, tadi ada fasilitas olahraga bola basket yang Bola standar basket internasional itu ya. Oke, satu. Kemudian ada tenis meja atau Tenis pingpong. meja atau pingpong. Ada 6 Kemudian ya Pak ada ya? juga Standar nasional. Bulu tangkis. Bulu tangkis ada dengan berapa karpet set ya, tuh, bukan bulu tangkis yang biasa, ada karpet. Oh, ada Ya, karpetnya, karpet. Pak. Dan semua portable. Oke. Ada 4, kemudian juga ada futsal. Futsal. Ya.
nanti kita belum masang pengamannya, karena kalau futsal kan Ya, tendangannya takut kemana-mana, itu juga kena kepikiran, kemana-mana. kerusakan gimana ya, harus ada pengamannya. Iya, betul Pak. Kemudian juga yang berikutnya adalah gym. Jadi Gym. ada fitness nanti. Ada Pak, serius. Iya. Serius mah ada gym. Enak nih Kemarin Pak itu kalau kayak ada gym. teman-teman kita, ibu-ibu ada pengen senam, pengen apa ya, segala macam. Banyak, Maka dia menyiapkan banyak itu. banget Pak. Agrianita itu ada loh Pak, programnya untuk senam bersama, Betul. line dance, dan Betul, lain-lain line itu. dance. Berarti Dan bisa dong. tempatnya khusus di lantai 3 tuh ada tempat khusus. Oh, untuk itu. lantai 3 Pak. Jadi nggak Iya. mengganggu dong kalau ada acara di bawah? Enggak. Enggak. Bahkan Oh, kayak ada seminar atau ada apa semacam diskusi Yes. menyewa ruangan itu misalnya menggunakan itu nggak akan Oh, ada terjadi. berapa ruangan sih Pak di gimnasium itu? Banyak sekali. Kita mencatat ada 18 ruangan. 18 ruangan. Itu Ya. kapasitasnya untuk berapa orang Pak dalam satu Beda-beda, ruangan? ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Oke. Itu juga untuk kayak ruang VIP juga, itu ruang ganti yang bisa juga IP itu juga ada ruangan, ada kamar mandi langsung, Ada ruang VIP Pak? ada. Kita siapkan. Bedanya apa tuh Pak ruang VIP dan biasa? Ya nanti kalau ruang VIP itu akan disusun ya ada sofanya, ada ininya, Oke. tempat kamar mandinya juga khusus, langsung nggak harus keluar ke tempat itu. Mantap. Gitu. Jadi Keren, ruangnya, keren, keren, ya, keren. betul. Skala Jadi vokasi kita keren. kita belajar banyak dari orang lain. Oh gini kita coba. Gitu. Ya berbisnis sebenarnya gitu ya. Jadi betul, kita betul. vokasinya Jadi real kita ya, tunjukkan. Pak, ya? Betul. Oke. Oke Pak, jadi ada nggak sih event-event yang memang udah di-tag nih sama IPB atau pihak-pihak sekolah vokasi yang menggunakan gedung gimnasium kita? Ya, baik. Teh Maya, saya izin menjawab ya. Kita yang punya gimnasium sekolah vokasi dan kita punya hak untuk menentukan iya dan tidaknya. Dan itu ada waktu yang tidak bisa diganggu gugat. Oke. Seperti misalnya wisuda. Hmm. Itu jadwal sudah ada di kalender akademik dan itu ya nggak bisa. Siapapun mau minjam kalau udah untuk wisuda kita nggak bisa. Nah itu ada hari Oke. khusus. Wisuda itu sebenarnya bahkan bulan-bulan yang lalu itu pengennya wisuda IPB itu dipindahkan ke gimnasium sekolah vokasi. Serius Pak? Serius, Jadi nanti itu. wisuda pada di sini nih? Nah, Nggak di sana? ternyata gagal Oke, kenapa karena gagal Pak? gimnasium ternyata belum siap untuk direnovasi. Karena waktu itu gimnasium rencananya akan direnovasi, kemudian wisuda Dharmaka harus pindah ke kita. Oke. Kita siap dengan gedung tadi, mungkin akan didekorasi dengan apa sesuai dengan itu. Kita udah siap. Tapi ternyata berjalan waktu belum siap. Mungkin kedepannya pasti akan jalan. Minimal kalau kita sekolah vokasi wisuda kita sudah siap. Nah, ada jadwal-jadwal yang di kalender akademik yang menggunakan gimnasium sekolah vokasi itu nggak bisa diganggu gugat, akan tetap digunakan. Orang lain yang mau nyewa, mau minjam nggak bisa. Oke, jadi memang ada Iya. saat-saat tertentu seperti itu ya Pak ya? Dan nanti akan direncanakan oleh Pak Dekan bahwa kita akan mengadakan semacam event-event olahraga, misalkan adalah bola basket se-Bogoraya antar SMA misalkan. Oke. Itu adalah waktu kita. Pada saat itu dijadwalkan, maka yang lain tidak ada yang pinjam. Khusus untuk kegiatan kita. Apapun saya bulu tangkis atau pingpong atau apapun yang kita jadwalkan itu memang hak kita, nggak boleh dipinjam orang lain. Oke, jadi memang ada waktunya kita tidak boleh pinjam, pihak luar tidak boleh pinjam karena memang itu sakral ya Pak ya? Iya. itu ada Masalah waktu khusus. wisuda. Jadi mungkin yang Dramaga itu mau direnov juga ya Pak ya? Betul. Dengar-dengar ya? Betul, renov dan karena tempatnya itu kita bahkan did AP, tim dari sudah datang ke sini dan oke, siap. Oke. Ternyata nggak jadi Pak, ini ternyata gimnasium belum siap belum direnovasi. siap. Oke. Mungkin nggak tahu kurang apanya seperti itu. Jadi begitu. Jadi akhirnya masih sana. Tapi berjalan waktu akan terjadi itu. Yes. Sana direnovasi, gimnasium GWW direnovasi, kemudian pindah ke ini. Dan mohon maaf kita bisa menyampaikan gimnasium sekolah vokasi itu tidak hanya gedungnya megah, tapi letaknya yang strategis. Dan ini diakui bukan hanya diakui oleh orang luar. Oke. Seperti kemarin waktu pertandingan IBL itu orang Jakarta enak banget itu langsung
masuk Enak keluar ya, dalam dari tol tol langsung masuk. Iya. Iya, memang Karena kalau strategis sampai sekali ke sekolah dermaga vokasi. sana, wah itu belum kena macet segala Yes, macam Pak. itu. Betul, Pak. Bukannya jangan kan dermaga ke Gor Pajajaran tuh udah kena macet. Kalau kita Oke. tek masuk Langsung. ya, dan dari katakanlah dari tol yang apa Barang Siang atau tol yang apa, Jambu, ya, yes, ya kan itu situ ya, cepat Pak ya. sekali. Dan kemarin saya tadi sekilas mendengarkan dari kesan-kesan dari para pengunjung kemarin hebat, gedungnya hebat, Oh gitu, Pak. hebat. Ya. Oh, boleh spill, Pak, sedikit kesan-pesan dari acara IBL kemarin. Ya, Ya. dari tim, kalau tim sendiri kan kurang ini ya. Ya, boleh. Kesan-pesannya dari para peserta atau pengunjung gitu yang mengunjungi gedung gimnasium Sekolah Vokasi IPB, apa aja nih, Pak, kesan-pesannya? Kesan-pesan yang saya peroleh ya, ini saya khususkan yang dari luar ya, Yes. tamu dari luar, guestnya, tamu luar itu saya mengatakan itu luar biasa. Ada katakanlah dari Jakarta waktu tim Satria Muda datang itu kagum dengan lapangan. Masya Allah. Jadi keren banget tuh Ran Simbah Bogor punya kandang seperti ini. Wis, punya home base seperti ini ya, Bukan Sekolah hanya Vokasi. strategis tapi gedungnya yang keren, betul. tempat kosongnya, hijaunya banyak. Dan aneh juga ini para Pemain? pegawainya Oh, pegawai. itu ramah banget itu, sampai hujan juga dipayungin masuk ke sana ya. Oh, gitu. Iya. Nah, waktu itu petugas keamanan itu dari mobil sampai ke sana dipayungin dia masuk. Luar biasa Itu sekali. bagus banget, enak banget, keren banget gitu, semacam itu. Itu yang dari luar. Oh, dari kita terus terang memang kita akui bahwa tempat kita oke punya. Keren pastinya ya. Mudah-mudahan itu yang prospek ke depan ingin itu akan terjadi, terlampaui menjadi tempat yang jadi destinasi yang dikunjungi banyak orang, Baik. dipakai untuk olahraga. Amin. Dengan pelayanan yang prima ya, Pak ya, dari Betul, para kita pegawai cobakan yang begitu. kita sudah ada. Jadi anggap aja kemarin itu adalah pengalaman pandangan pertama bagaimana untuk selanjutnya. Pandangan pertama begitu mengesankan. Selanjutnya terserah langsung Anda jatuh gitu ya. cinta ya, Iya, Pak. gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya sudah menyempatkan diri menjelaskan nih kepada semua orang yang mungkin belum jelas apa itu home base gitu, dan berkoar-koar pastinya, Pak ya. Baik, sama-sama saya pribadi juga berterima kasih diberi Terima kesempatan kasih, Bapak. untuk menyampaikan ini. Katakanlah sebagai klarifikasi, Yes, sebagai klarifikasi. konfirmasi boleh. Jadi demikian. Kalau memang ini perlu lebih ngobrol lagi panjang, bisa untuk ketemu. transparansi katanya Hadir ya, Pak kok, ya. iya. Bisa kok gitu ya. Hadir ke gimnasium boleh. Boleh Sambil hadir. rekreasi. Oke, lihat diterima gitu. ya, Pak, kalau mahasiswa Dengan datang senang ke hati, gimnasium betul. gitu. Karena itu adalah milik kita. Kita jaga dengan baik. Oke. Keamanannya, kebersihannya, kerapiannya, keindahannya harus kita Betul. jaga. Betul, Gitu. yang penting itu ya, Pak ya, kita memelihara seperti milik kita sendiri gitu ya, Pak. Ini rumah kita dan harus kita jaga sebaik mungkin. Oke, Bapak. Akhir kata terima kasih Bapak. Semoga Sama-sama, bermanfaat dan Teh mahasiswa Maya. semuanya jelas, yang mendengarkan ini semuanya Iya. jelas gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan. Kita akhir aja podcast kali ini. Terima kasih untuk semuanya, dan untuk mahasiswa atau siapapun yang masih ingin bertanya-tanya nih gitu, masih ada pertanyaan atau apapun itu ya, Pak ya, bisa aja tulis komentarnya, dan jangan lupa di like dan share YouTube-nya Agrianita Sekolah Vokasi ya, Pak ya. Bapak juga jangan Iya, lupa betul nih, sekali. jangan lupa subscribe, like dan Siap. share biar semuanya Siap, pada siap. jelas kan gitu. Dan untuk masih ada yang pertanyaan nih, boleh tulis aja di kolom komen ya. Oke, sekian Bapak, terima kasih. Sama-sama Teh Maya. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.